kayaknya yang sangat minim tuh sebetulnya adalah pemahaman orang tua anak kita tuh lagi belajar apa, tujuannya apa gitu. Halo sahabat Nova, saya Acil dan sama rekan saya Maria. Hari ini kita bakalan bahas soal bagaimana sih orang tua itu bisa mendampingi anak selama belajar di SMH tanpa stres dengan narasumber kita kali ini yaitu Mbak Yulia Indriati, Direktur dari Keluarga Kita. Nah, kurang lebih sih bahasan yang akan dibahas tuh kan ibu-ibu, kalau sahabat Nova pasti stres nih kan, kayak kalau ngajar anaknya kok nggak bisa-bisa, anaknya kok nggak mau nurut, anaknya nggak apa. Nah, tipsnya gimana sih mendampingi anak yang baik, yang biar kita nggak stres, anak juga nggak ikutan stres, dan pelajaran juga bisa masuk ke otaknya. Nah, kita langsung aja ya hubungi narasumber kita, Mbak Yulia. Halo Mbak Yulia. Halo Mbak Yulia. Halo juga Mbak. Halo, apa kabar? Baik. Sebetulnya Mbak, jadi jadi gini, untuk orang tua menguasai seluruh pelajaran anak itu tuh hampir mustahil kayaknya ya, gitu. Dan sangat nggak realistis gitu ya. Maksudnya orang tua tuh sampai bisa gitu detail, bisa ngerjain yang kayak tadi, berapa pangkat berapa, caranya gimana dan sebagainya, itu tuh mungkin sampai akhir dunia itu tuh kayaknya nggak akan kejadian gitu ya kan gitu. Tapi bahwa orang tua harus paham apa yang sedang anak pelajari, tujuan belajarnya apa, dan bagaimana cara dia mendampingi anaknya belajar di rumah yang fokus ke mencapai tujuan belajarnya gitu ya gitu. Kenapa kemudian orang tua pengen menguasai pelajaran anak itu sih yang kayaknya harus dibalik gitu. Karena apa? Karena kayaknya orientasinya masih ke belajar itu artinya menjawab soal gitu ya. Gitu. Kenapa sih aku kepengen bisa menguasai pelajaran anak? Karena aku pengen bisa jawab soal anakku gitu. Jadi masalah anak dijadikan masalah diri sendiri gitu. Kan gitu. Karena kan sebetulnya mendampingi anak belajar sama bisa mengerjakan soal di PR anak tuh sebenarnya hal yang berbeda gitu. Mendampingi anak belajar tuh jauh lebih luas gitu kan ya, jauh lebih besar gitu ya dibandingin bisa ngerjain soal-soal dari PR-nya anak gitu. Iya betul sekali gitu. Jadi kayaknya yang sangat minim tuh sebetulnya adalah pemahaman orang tua anak kita tuh lagi belajar apa, tujuannya apa gitu. Jadi kemudian proses mendampingi anak belajarnya tuh nggak dikecilkan menjadi bisa ngejawab soal di PR-nya anak gitu ya kan gitu. Karena gitu ya. Jadi kalau misalnya paham tujuan belajarnya apa gitu ya, cara mendampinginya kita juga sesuai dengan peran kita sebagai orang tua. Misalnya gini, oke, anakku nggak bisa nih jawab pertanyaan 3 pangkat berapa sama dengan berapa gitu. Yang aku lakukan adalah bukan mencari tahu bagaimana bukan mencari jawaban atas pertanyaan soal itu, tapi bagaimana caranya aku membantu anakku untuk mendapatkan sumber belajar sehingga dia bisa nyari jawaban atas pertanyaan itu gitu. Misalnya, berarti anakku belum paham caranya gimana, berarti aku harus kontak gurunya, gitu kan ya, gitu. Anakku belum paham gimana caranya, mungkin kita cari sumber belajar lain, misalnya, ajak anak sama-sama, kira-kira ini belajarnya gimana ya, apa kita googling dulu ya sama-sama ya, gitu. Jadi, membimbing anak untuk kemudian dia bisa menemukan jawabannya gitu, bukan menjadi penjawab soal pertanyaannya anak gitu. Nah, yang aku bilang tadi itu namanya mendampingi anak belajar gitu kan, bukan menjadi orang yang bisa menguasai satu persatu pelajaran, yang itu dua hal yang berbeda kan sebetulnya gitu. Nah, seringkali yang orang tua pengen tuh yang kedua gitu. Ya udah biar cepet aja gitu. 3 pangkat sekian tuh sama dengan berapa sih? Gitu. Berarti aku harus bisa nih ya gitu. Aku harus bisa semua rumus matematika. Bayangin aja berat banget. Anak kan
sekolah misalnya katakanlah dari usia 2 atau 3 gitu ya atau mungkin SD sampai SMA gitu. Kalau kita harus menguasai seluruh aljabar, geometri dan sebagainya nggak mungkin banget tapi gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya bahwa kita jadi harus tahu bagaimana kita mengarahkan anak untuk mendapatkan jawabannya, nah itu tugas orang tua. Apakah kemudian bertanya lagi sama gurunya gimana ya caranya, ini ternyata anakku belum bisa, apakah mencari sumber belajar lain gitu. Jadi mengarahkan anak untuk mendapatkan jawabannya gitu ya, bukan mencarikan jawaban untuk anak gitu. Banyak banget sih Mbak, jadi ya kalau di keluarga kita sendiri, aku sih spesifik nunjukin orang tua bisa belajar di mana gitu ya. Kita punya modul-modul teknik mendampingi anak belajar gitu ya. Nanti aku bisa kasih lihat di akhir mungkin gitu ya. Gitu. Tapi kalau secara konsep tuh intinya mendampingi anak belajar itu tuh diawali dengan pemahaman orang tua atas anaknya masing-masing gitu. Anak aku tuh tipe belajarnya kayak gimana sih gitu. Apakah dia tipe terstruktur gitu ya gitu sehingga kemudian dia tidak perlu dibantu membuat rutinitas hariannya termasuk kapan waktu belajarnya gitu kan ya, atau anakku tipe yang nggak terstruktur sehingga kita harus punya kesepakatan yang sangat spesifik tentang jadwal sehari-hari gitu ya. Kemudian apakah anakku tipe yang banyak gerak gitu ya sehingga untuk kemudian dia bisa fokus tuh dia butuh beraktivitas fisik dulu gitu misalnya gitu ya. Jadi yang dinamakan dengan bagaimana sih cara orang tua mendampingi anak belajar, ada rekomendasi cara nggak sih? Ada banget gitu ya, dan itu tuh diawali dengan pemahaman orang tua atas anaknya sendiri gitu. Apakah anakku rentang konsentrasinya di usia sekian itu sebetulnya berapa lama sih dia bisa berkonsentrasi gitu kan ya, kan anak kelas 2 SD sama anak kelas 2 SMP kan beda banget gitu kan rentang konsentrasinya gitu. Terus habis itu belum lagi pada saat belajar gitu ya, itu tuh sebetulnya yang perlu orang tua lakukan tuh apa sih gitu. Misalnya contohnya salah satunya sebetulnya yang dibutuhkan anak tuh dapat umpan balik gitu ya, atau dapat feedback tentang apa yang dia lakukan gitu. Itu misalnya. Terus habis itu belum lagi kayak pola disiplinnya dan pola komunikasinya orang tua sama anak, kapan kita mengapresiasi, kapan kita mengkritik gitu. Dan cara-caranya gimana yang tepat sehingga itu tuh bisa kemudian betul-betul ngebantu anak gitu untuk mencapai proses belajar yang mencapai tujuannya gitu kan. Sebenarnya gimana supaya proses belajarnya tuh efektif gitu. Gitu sih gitu. Yang harus dihindari adalah semua yang berkait dengan proses yang kepengennya buru-buru dan instan gitu ya. Jadi ya udah supaya PR-nya selesai aja gitu. Misalnya itu satu gitu. Terus habis itu ya udah biar cepet aja, mending tuh dimarahin aja deh gitu ya. Biar cepet atau diancam aja deh mendingan gitu kan, biar dia cepetan selesai gitu. Jadi orientasinya tuh untuk kebutuhan orang tua, kepengen cepet-cepet terbebas dari urusan belajarnya anak-anak gitu kan. Itu kan jadinya kebutuhan orang tua kan, bukan kebutuhan anak gitu. Sementara anaknya sendiri tuh butuh paham gitu kan ya, butuh paham, terus habis itu butuh berproses gitu yang cocok dengan dia gitu, sehingga ya memang si belajar ini pusatnya ya lagi-lagi tetap anaknya gitu ya, bukan orang tuanya gitu. Sangat-sangat mungkin, justru itu yang harus dilakukan gitu. Sangat-sangat mungkin gitu. Dan anak tuh akan belajar dari proses cara orang tua menemukan jawaban gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya anak nanya terus kita langsung jawab, anak kayaknya nggak belajar apa-apa sih gitu. Itu yang namanya kita mengambil alih persoalan hidup anak gitu. Diawali dengan menjawab PR sampai nanti besarnya persoalan cari pasangan gitu ya kan. Terus apalagi masalah hidup dia pada akhirnya orang tua yang nyelesain gitu. Ya kan, jadi kan peran orang tua itu kan fasilitator kan Mbak sebetulnya gitu kan. Kita menjadi pendamping dia supaya dia bisa menemukan jawaban atas apa yang dia butuhkan gitu kan. Itu yang dinamakan mendampingi itu kan sebetulnya gitu. Jadi kita bukan pemberi jawaban gitu ya, tapi kita adalah pemandu anak untuk menemukan jawaban gitu. So, jawabannya akan dia temukan sendiri gitu kan. Itu kan hal yang kecil tapi sangat dalam gitu ya, sangat basic gitu sebetulnya gitu.
Jadi kalau misalnya kamu nggak paham, ayo kita sama-sama cari tahu gitu ya, untuk kemudian kamu bisa paham atau kamu bisa menemukan jawaban gitu. Betul gitu. Itu karena merasa persoalan anak adalah persoalan dirinya, apa yang dicapai anak itu artinya capaian orang tua gitu. Ya kan gitu ya. Padahal ya anak dengan hidupnya ya orang tua memang punya tanggung jawab dan peran gitu ya untuk membantu anak gitu, tapi bukan mengambil alih gitu. Gitu. Itu sesuatu yang perlu kita pahami ulang sih gitu ya, bagaimana kita terlibat dalam proses belajar anak tapi bukan mengambil alih proses belajarnya dia gitu. Banyak banget yang harus dikuasai sama orang tua gitu untuk kemudian bisa menjadi pendamping belajar yang efektif buat anak gitu ya. Kayak itu tadi, pertama tuh memahami, aku mungkin izin share screen, ntar aku boleh. Apa yang orang tua harus menurunkan ekspektasi dia kah? Orang tua harus membuat anaknya benar-benar mengerti sampai mana kah? Itu tuh berarti ada di dasarnya ini ya, Mbak? Iya betul gitu. Jadi kan balik lagi ya teman-teman, yang paling sering salah kaprah itu tuh kebanyakan ya anak-anak sekolah atau belajar tuh untuk bisa lulus ujian gitu kan. Itu yang itu tuh akar masalahnya tuh sebetulnya di situ gitu. Mungkin sekarang di masa pandemi ini kembali lagi orang tua atau ya kita semua pendidik gitu ya, itu tuh nabrak tembok gitu, karena kita kemudian dihadapkan pada kenyataan ternyata ekspektasi kita pada saat anak itu belajar itu tuh bukan nilai, ternyata adalah apakah mereka paham apa enggak atas siapa yang mereka pelajari gitu. Benar nggak? Gitu kan, rasanya gemes banget gitu kalau misalnya kayak tadi balik lagi ke persoalan 3x3 gitu ya, 3x3 sama dengan berapa gitu, jadi nggak terlalu penting 3x3 itu sama dengan 9 gitu, tapi kamu ngerti nggak yang dimaksud dengan 3x3 itu tuh apa gitu kan. Di momen inilah dimana percakapan itu kemudian muncul gitu ya, diskusi antara orang tua dan anak itu muncul, dimana kita baru sadar gitu ya, ternyata nggak penting-penting amat sih kalau dia tuh bisa menjawab 3x3 sama dengan 9, nggak sepenting dia paham apa yang dimaksud dengan 3x3 gitu maksudnya. Karena pada saat kita sedang mencoba mengajarkan ke anak gimana sih caranya menghitung 3x3, itu kan terjadi proses di mana kita mencoba membuat anak paham kan, sehingga dia bisa menemukan angka 9 itu gitu. Ternyata yang lebih penting adalah pemahaman dia atas kalau 3x3 itu berarti ada 3 barang, habis itu nanti diulang 3 kali gitu barangnya misalnya gitu kan, jadi totalnya berapa? 9 gitu. Ternyata itu lebih penting daripada sekedar hafal gitu 3x3 itu sama dengan 9 gitu. Setelah Mbak, jadi balik lagi ke yang salah kaprah itu adalah tujuan belajar kita gitu, yang selama ini kita yakini gitu, yaitu untuk bisa mengerjakan soal di ujian dan lulus gitu ya kan. Di masa pandemi ini kemudian kita berhadapan dengan situasi kayaknya aku lebih kepengen anakku paham deh gitu ya kan gitu, dan mau memastikan mereka tuh betul-betul paham, karena pada akhirnya kita semua menyadari gitu di peperangan kehidupan nanti gitu ya, di dunia persilatannya anak-anak kita itu ya, pada akhirnya yang dibutuhkan itu tuh bukan bisa menjawab soal ujian gitu ya, tapi menjawab ujian hidup gitu kan, kira-kira gitu. Dan untuk bisa menjawab ujian hidup itu kan yang dibutuhkan adalah paham atas apa yang dihadapi gitu kan. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi gitu ya, jadi sebetulnya tujuannya apa gitu anak kita belajar gitu ya kan gitu. Jadi apabila orang tua udah settle tuh maksudnya udah sepakat dan yakin bahwa tujuan anak belajar adalah untuk paham gitu ya, dan kemudian nanti bisa dia pakai untuk menjawab persoalan-persoalan hidupnya gitu ya, maka kemudian prosesnya jadi berbeda banget deh Mbak biasanya kalau udah kayak gitu. Kita jadi nggak tegang lagi sama rumus-rumus gitu ya, kita nggak tegang lagi sama hafalan-hafalan gitu ya kan gitu. Kita jadi lebih concern sama bagaimana anak kita benar-benar berlatih berpikir gitu ya, sehingga kemudian dia bisa menemukan jawaban atas tugas-tugasnya dia gitu. Gitu kan, jadi kita harus gini dulu gitu, bener nggak sih gitu, kita harus ngalamin pandemi dulu untuk semua akhirnya sadar gitu ya bahwa
ya yang anak-anak butuh gitu ya, dan yang anak-anak tertarik juga, itu biasanya proses gitu. Ya. Proses menemukan jawaban gitu kan.